warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Saudara-saudara semuanya peserta apel pagi pada 4 Januari 2021 yang saya hormati dan insya Allah yang selalu berbahagia dan memberikan manfaat kepada keluarga, agama, bangsa, dan negara. Saudara, kita memasuki hari ini dimulai dengan sebuah niatan dan ikhtiar besar karena kita di 2020 kehidupan yang kita jalani tentu sudah memberikan kita banyak pelajaran dan pengalaman bahwa seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, mengalami badai pandemi COVID-19 dan tentulah di sana sini banyak hal-hal yang tentunya sebagai generasi yang hidup saat ini kita mendapatkan makna hikmah pelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita bersama, semangat solidaritas sosial, semangat untuk mencerdaskan kehidupan sosial kita dan memperkuat satu sama lain, tetap melindungi satu sama lain, semangat untuk lebih bertanggung jawab. Itulah prinsip yang tentu kita tidak hanya menjalankan tugas, tidak hanya bekerja karena status kita, tidak hanya bekerja karena rutinitas, karena sekedar memenuhi formalitas, tapi lebih substantif daripada itu, bahwa pandemi hadir tentu harus dengan prasangka baik kita, bahwasanya semua ini adalah bagaimana kita sebagai umat dunia, kita hidup di era global yang berpikir kita sudah harus lebih diperluas, kita harus berpikir lebih besar. Berpikir besar itu adalah berpikir bagaimana kita harus mampu untuk menerima, bersyukur, dan sekaligus kita mampu untuk saling membahagiakan kepada semua. Batas negara sudah tidak ada. Apa yang terjadi di satu negara terjadi di seluruh negara. Dan pandemi ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu negara. Seluruh dunia harus saling membangun solidaritas. Seluruh dunia harus saling memperkuat bahwasannya tidak ada negara satupun yang bisa untuk mengklaim akan menyelamatkan dirinya apabila tidak membantu dan melindungi negara yang lainnya. Inilah maksud saya, perspektif kita jauh lebih global. Mengglobalkan pikiran kita, mengglobalkan tindakan langkah-langkah kita, sehingga kita jauh lebih bisa bekerja, bertanggung jawab, terutama kepada rakyat Kubu Raya. 170.000 rumah tangga, 609.000 jiwa hari ini menjadi tanggung jawab kita semua. ASN memang bukan dipilih rakyat, tapi ASN menjalankan amanah dan tetap bertanggung jawab kepada masa depan rakyat. Pemahaman kita haruslah substantif. Maka di 2020 meskipun kita hadapi dengan situasi yang dimana kita harus banyak beradaptasi, banyak menyesuaikan diri, dan banyak melakukan hal-hal yang sifatnya untuk bisa mengalah pada kepentingan yang besar, dan tentulah di sana sini pembatasan gerak kita dan sebagainya harus lebih menyesuaikan karena kita ingin saling melindungi. Namun demikian, saya tentulah mengapresiasi kepada seluruh jajaran, seluruh SKPD sampai ke tingkat bawah. Alhamdulillah bahwasannya Kabupaten Kubu Raya yang mana menjadi tanggung jawab kita bersama dengan situasi pandemi COVID-19, namun dari amanah di APBD sebagai bentuk tanggung jawab kita bersama untuk dijalankan, direalisasikan, disampaikan, diserahkan dengan program kegiatan. Alhamdulillah kita pemerintah Kubu Raya mampu tetap mencapai angka 94% dari total APBD daya serap yang ada di APBD Kubu Raya. Di sini saya tentu mengapresiasi semua kinerja saudara-saudari dan tentu kita tidak boleh terlena. Ini semua adalah bagian tanggung jawab besar kita. Justru kita pahami bersama di era cepat, era digital, era di mana persoalan masyarakat juga sangat cepat. Kita harus mengejar masalah itu. Dan masalah pasti datang lebih dulu. Itulah tanggung jawab kita, tidak sekedar tugas. Bahwasanya bagaimana kita mampu menyelesaikan, memecahkan masalah, mengejar solusi. Makanya saya selalu berpesan, saya selalu mengajak semuanya, mari kita terus menjalankan kinerja dengan pemikiran lebih pada gagasan solutif. Sekali lagi, gagasan solutif yang selalu mengejar solusi.
bukan persoalan dipersoalkan, bukan masalah dimasalahkan, bukan memperbesar isu masalah, tapi memperbesar isu solusi dengan ide cerdas, dengan langkah yang bijak, berpikir besar, dengan langkah yang tenang, dan juga mampu memberikan dan menjawab apa yang menjadi keresahan, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi jeritan nurani rakyat di seluruh titik penjuru Kuburaya ini. Maka saya berpesan selalu, tidak pernah henti-hentinya pada saudara-saudari sejak dulu, marilah kita mulai dengan niatan ikhtiar. Tentulah kita harus mencintai di mana kita mengabdi dan bertanggung jawab. Kita harus mencintai rakyat Kuburaya. Kita harus punya rasa memiliki terhadap Kuburaya. Karena ini memang sudah menjadi hal yang melekat pada diri kita. Kita mengabdi di Kuburaya, tentulah kita harus mampu menyatukan dengan suasana batin rakyat Kuburaya. Apa yang dirasakan rakyat, kita harus mampu merasakannya. Disinilah dibutuhkan 4 kecerdasan kita. Baik spiritual sebagai bagian daripada yang melekat pada diri kita secara lahiriah, tapi kita mampu untuk selalu melihat bahwa ini adalah kesempatan dan peluang kita untuk selalu beribadah, dan juga bagian daripada cara kita untuk memberikan rasa ketenangan batin kepada kita dan keluarga dan semua yang kita jalankan. Kecerdasan intelektual tentu sangat dibutuhkan untuk mengejar solusi. Kita sudah tahu 1 tahun 365 hari dipotong libur Sabtu Minggu, dipotong libur hari-hari perayaan nasional, dipotong dengan hal-hal yang tentu kita juga butuh untuk melakukan perjalanan ke sana sini. Tentu efektivitas kita kerja tidak lebih dari 200-an hari. Maka saya selalu mengajak, marilah kita berpikir selalu inovatif, marilah kita berpikir selalu kreatif. Tidak hanya setiap ada kekurangan kita langsung menjawab dengan cara klasik, kurang ini, kurang itu, semuanya kurang. Tidak ada yang cukup. Jangankan kita yang kabupaten baru 14 tahun ini, kabupaten, kota, provinsi yang sudah lama pun selalu semuanya masih kurang. Tenaga, birokrasi, apalagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan. Maka kalau kita hanya berpikir standar, maka ini semua tidak akan mampu kita dan makin banyak persoalan yang tidak bisa kita kejar. Apa yang bisa kita capai apabila kita bekerja hanya dengan rutinitas belaka? Strategi Kepung Bakul itu dimaksudkan segala sesuatunya berjalan spontanitas. Kita saling membutuhkan. Tidak ada satu SKPD pun bisa mencapai sasaran dan juga hasil outcome dengan baik tanpa bersama-sama dengan SKPD yang lain. Karena kita ini bekerja kepada seluruh sektor kehidupan masyarakat, seluruh kehidupan rumah tangga. Dan yang kita urus, terus-menerus saya ingatkan, adalah rumah tangga. Cukup pangan, cukup gizi, cukup pendidikan, hidup sehat, rumah layak huni, dan juga bisa bersosial dengan baik, beribadah dengan tenang, dan tentu juga mencapai kebahagiaan. Visi bahagia kita bukanlah sekedar visi hanya untuk proformalitas. Justru disitulah kata kunci dan inti daripada sasaran yang kita kejar, yaitu berusahalah membahagiakan masyarakat, membahagiakan orang banyak, dan insya Allah disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Maka kecerdasan intelektual kita jadilah pembelajar sampai akhir hayat. Disinilah kita harus terus, bukan karena usia, tapi justru karena kita semakin tahu rakyat, semakin tahu persoalan, semakin kita tahu bahwa kita masih miskin pengetahuan dan masih banyak yang harus kita pelajari dan harus kita perjuangkan. Maka saya selalu mengajak dalam pikiran terdalam, ayolah terus berusaha memahami apa kesulitan dan apa yang harus kita kejar, solusi-solusi itu pada masyarakat kita. Berdiskusilah, berpikir besar, mengajak semuanya dengan langkah-langkah yang nyata. Kita berusaha membuat inovasi-inovasi skema, pendekatan cara kerja, dan desa-desa pun 118 desa kita berusaha mengangkat martabatnya, mengangkat derajatnya, membuat mereka naik kelas, membuat mereka naik standar. Bahkan desa-desa di Kuburaya ini, Kuburaya
adalah kabupaten pertama di Republik ini yang menerapkan sistem transaksi non tunai kepada seluruh desa di Kabupaten Kuburaya ini. Ini bukan untuk bangga-banggaan semata, tapi ini naikkan standar, naikkan kelas, naikkan cara berpikir, naikkan mindset, meningkatkan pola pikir. Ini yang sebenarnya substansinya. Dengan langkah yang tepat, dengan cepat. Karena dana desa dan kewenangan itu diberikan supaya semua lebih dekat, lebih cepat keputusannya. Dan kita dari kabupaten juga pada akhirnya sasaran tidak ada lain. Sasarannya adalah masyarakat dan itu seluruhnya ada di desa-desa. Maka saudara-saudari, saya menyampaikan ini sebagai bagian untuk mengingatkan. Saya tahu saudara-saudara semuanya tentu sudah banyak pengalaman dan pembelajaran, tapi perlu saya terus mengingatkan agar kita tidak pernah kendor, agar kita selalu mengencangkan pikiran fokus kita, agar kita tidak membahas lagi hal remeh-temeh yang tidak berdampak. Kita sudah berupaya dengan langkah fokus itu, perencanaan pada setiap SKPD, rencana-rencana yang kita buat, rencana-rencana detail pun kita berusaha untuk selalu dalam imajinasi bagaimana melihatnya dengan realitas, supaya benar-benar rencana itu bukan rencana yang sekedar-sekedar, tapi tahu kemana arahnya, kemana alurnya, dan kemana akan dikejar, dan bagaimana output maupun hasil outcome-nya. Saudara, inilah semangat kita. Kita sudah memasuki 2021 yang tentu tantangannya masih berjalan. Apalagi ke depan kita harus berupaya bagaimana agar memberi pemahaman kepada rakyat kita atas program yang saat ini sedang dijalankan, yaitu tantangan terhadap program vaksinasi untuk masyarakat puas. Kita tahu bahwa total yang disampaikan 181 juta seluruhnya di Republik ini yang harus divaksinasi usia 18 ke atas, dan ini semua dimulai dari kerja publik baik tenaga kesehatan di Kuburaya lebih kurang 1.300 lebih, dan juga seluruhnya dari kita yang pertama akan menerima ini. Dan saya mengajak semuanya, jauhkan dari paranoid. Sederhananya, hadapi dengan pikiran tenang, hadapi dengan keyakinan tinggi bahwa niat kita adalah untuk melindungi semuanya dan generasi kita. Insya Allah, apabila ini ada dalam pikiran terdalam kita, maka marilah kita meyakinkan bersama agar semua ini juga demi untuk menyelamatkan kehidupan daerah kita, Indonesia maupun dunia. Karena kita sudah harus berpikir mendunia. Generasi muda kita masih panjang perjalanan. Kita menghadapi bonus demografi saat ini. Maka marilah niatkan untuk menyelamatkan generasi muda, anak-anak kita. Keyakinan itulah yang akan membuat kita tetap tegak berdiri, dan tentu akan berupaya, dan kita yakin bersama bahwa dengan niatan yang baik, niatan yang tulus, ikhlas demi untuk menyelamatkan generasi, insya Allah kita semua mari sama-sama untuk mengejar solusi ini. Karena ini adalah bagian dari solusi yang seluruh dunia juga menghadapi dan menjalankannya. Saudara sekalian, saya perlu menyampaikan ini karena kita perlu bersama memberikan persepsi yang tepat. Karena ini perlu kita jadikan hal-hal yang menjadi perspektif yang lebih luas. Dan untuk itu kita butuhkan kecerdasan emosional juga, agar kita mampu untuk lebih bijak di dalam menjalankan keseharian kegiatan kita, mengendalikan semuanya, dan juga mampu memberi pemahaman kepada keluarga inti kita, rumah tangga kita, pada suami, istri, anak-anak, dan semua yang ada di sekitar kita. Insya Allah, saudara-saudara sekalian, kita butuhkan juga kecerdasan sosial, dan disinilah salah satu menjadi tantangan kita. Dan pelajaran pandemi ini sudah banyak sekali. Justru saya selalu katakan di awal pandemi, dengan menghadapi pandemi ini justru kita tidak hanya meratapi, tidak hanya melangsa, tidak hanya berpasrah, tapi justru kita makin kencangkan
produktivitas kita, kinerja kita, langkah-langkah kita, sehingga kita bisa mencapai lompatan-lompatan. Tidak bisa saat ini sekarang kita menggunakan hanya deret ukur, sebab persoalan sangat cepat. Maka kita harus dengan langkah yang lompatan, quantum leap, dengan inovasi-inovasi yang mendarat. Bukan sekedar kreativitas, tapi inovasi. Inovasi itu merubah cara mendasar, pola, sistem, skema, cara kerja, cara pandang, perilaku, dan semuanya. Bagaimana dicontohkan dalam inovasi-inovasi kita yang sudah kita jalankan saat ini. Dan Alhamdulillah, di tengah pandemi, tapi tenaga kesehatan kita walaupun jumlahnya berbanding tidak seimbang sangat jauh, tapi angka stunting kita, penurunan stunting kita, ini merupakan kebahagiaan yang besar karena ini menyelamatkan generasi. Mampu kita lakukan dengan langkah penurunan hampir 14% total dari 23,6 menjadi tinggal 9%. Ini bukan kita yang menghitung, ini semua ada sistem yang menghitung. Dan ini semua terjadi karena langkah-langkah bukan hanya tenaga kesehatan, walaupun mereka yang berada di depan dan kita apresiasi, tapi juga langkah-langkah dari desa, kader kesehatan, masyarakat umum, para pemuda, dan juga desa yang ikut bersama-sama melakukan langkah itu. Dan tahun ini kita perkuat desa-desa juga langsung untuk membuat zero stunting, zero angka kematian ibu dan balita. Kenapa saya menjelaskan ini? Ini bukan hanya untuk saya mengomentari atau menanggapi hanya kepada SKPD Kesehatan, tapi semuanya. Karena persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan ibu anak adalah persoalan hulu yang paling penting. Karena anak dalam kandungan itu sudah punya hak yang harus kita hormati. Dan apabila tidak kita cegah untuk stunting, untuk terjadinya risiko, maka kita semua bertanggung jawab. Karena disitulah justru awal mula kehidupan yang harus kita jaga bersama. Saudara-saudara, itulah dari 4 kecerdasan itu, maka intisarinya yang dikejar adalah bahagia. Dan insya Allah, saudara-saudara sekalian, saya bersama-sama dan kita semua, mari kinerja yang sudah baik ini kita perkuat terus. Kita lakukan dengan ide-ide cerdas, diskusi yang cerdas, dan waktu kita sangat sempit. Dalam satu waktu kita harus mampu berpikir untuk semua sektor. Inilah hal-hal yang sekarang menantang kita. Dan untuk itulah, saudara-saudara, dengan keyakinan yang penuh dan semangat yang tinggi, pada apel pagi ini, saya sekali lagi berterima kasih, mengapresiasi, dan mengajak sekaligus di 2021 ini, sesuai dengan visi misi RPJM dan juga program kegiatan yang ada yang sudah disusun di APBD 2021 ini, termasuk juga bagaimana kita membangun kepembakol bersama, sinergi bersama dengan semua kemitraan TNI, Polri, desa-desa, kemudian juga masyarakat, elemen semua organisasi, baik keagamaan, organisasi budaya, organisasi masyarakat, dan semua elemen pemuda, gerakan-gerakan perempuan, dan juga kita menyikapi isu-isu gender serta penguatan ekonomi rumah tangga. Marilah dengan berbagai fondasi besar itu, ayo kita sama-sama kencangkan, terus kita yakini bersama bahwa yang akan kita hadapi di 2021, insya Allah kita semua saling mendoakan, saling memperkuat, saling berikhtiar baik, karena di tengah pandemi ini marilah kita selalu membangun pikiran-pikiran positif dan juga memberikan tauladan-tauladan yang terus bersemangat, terus antusias, agar rakyat kita pun tetap bersemangat, antusias, dan juga mampu untuk bagaimana bisa memperkuat setiap rumah tangganya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan pada 2020 kemarin. Mari kita perbaiki bersama. Dan saya pun selaku Bupati tentu juga dalam banyak hal, dan pasti sebagai manusia kita semua juga butuh masukan dan diskusi serta hal-hal yang selalu kita jadikan referensi bersama untuk sama-sama belajar terus-menerus tanpa henti. Ini semua memang sudah menjadi keniscayaan kita
apalagi kita hidup di era seperti ini saat ini. Namun kita semua harus bersyukur generasi kita lah yang menghadapi ini sebagai bagian dari cerita yang tentu harus kita wariskan dengan cerita yang baik dan cerita yang akan menjadi sejarah yang mana kita sebagai bagian yang ikut berjuang, tidak hanya membiarkan kondisi ini. Insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.